Keluarga Osama bin Laden mencakup banyak istri dan anak, serta ibu tirinya yang menikah setelah perceraian orang tuanya. Dengan demikian, dinamika keluarga ini membawa kompleksitas tersendiri dalam kehidupan pribadinya. Osama menempuh pendidikan di universitas terkemuka, mengembangkan minat yang mendalam terhadap agama dan sastra Arab. Meskipun demikian, ia diharapkan untuk berkontribusi dalam bisnis keluarga yang telah lama dijalankan. Pengaruh ideologis yang signifikan terwujud melalui karya Said Qutb, yang menekankan pentingnya jihad dan penolakan tegas terhadap keterlibatan Barat di Timur Tengah. Konsep-konsep ini berperan penting dalam membentuk pandangannya yang radikal. Revolusi Iran pada tahun 1978 membawa perubahan politik yang besar di kawasan, mengakhiri kekuasaan Shah dan mendirikan negara Islam baru di bawah kepemimpinan Khomeini. Peristiwa ini tidak hanya berdampak pada Iran, tetapi juga pada kehidupan politik di sekitarnya. Setelah menyelesaikan studinya, Bin Laden berpindah ke Pakistan, di mana ia bergabung dengan Abdullah Azzam. Bersama, mereka mulai merekrut mujahidin untuk melawan invasi Soviet, yang pada saat itu sedang berlangsung di Afghanistan. Maktab Al-Hidamat, yang didirikan oleh Bin Laden dan Azzam pada tahun 1984, berfungsi sebagai organisasi penting yang mengumpulkan dana serta melatih mujahidin dalam perjuangan melawan Soviet. Keberadaan organisasi ini menjadi tulang punggung bagi aksi-aksi jihad saat itu. Al-Qaeda muncul dengan tujuan menghapus pengaruh Amerika dari Timur Tengah dan menghancurkan negara Israel yang dianggap sebagai penjajah. Ideologi ini menjadi pendorong utama bagi tindakan-tindakan mereka yang semakin agresif. Setelah konflik Soviet-Afghanistan, Bin Laden kembali ke Arab Saudi dan mulai membangun Al-Qaeda, didukung oleh kekuatan finansial dari grup keluarganya. Namun, hubungan dengan pemerintah Saudi semakin memburuk seiring waktu. Ketegangan antara Bin Laden dan pemerintah Saudi mencapai puncaknya saat invasi Irak ke Kuwait. Penolakan Saudi untuk menerima tawaran bantuan Bin Laden memperdalam perpecahan di antara mereka, menciptakan situasi yang semakin sulit. Di sisi lain, Omar al-Bashir yang menguasai Sudan menerapkan hukum syariah, menciptakan lingkungan yang mendukung kegiatan Bin Laden. Hal ini memberi Al-Qaeda kebebasan untuk berkembang dan memperluas pengaruhnya. Pada tahun 1996, tekanan dari Amerika Serikat menyebabkan Sudan mencabut perlindungan yang diberikan kepada Bin Laden. Keputusan ini mengarah pada kepulangannya ke Afghanistan, di mana ia mendeklarasikan perang terhadap AS. Serangan teroris yang dilakukan oleh Al-Qaeda meningkat drastis pada akhir tahun 1990-an, termasuk pengeboman kedutaan AS di Kenya dan Tanzania. Peristiwa-peristiwa ini menandai perubahan signifikan dalam strategi dan taktik serangan mereka. Serangan pada 11 September 2001 melibatkan pembajakan 4 pesawat dengan tujuan utama Menara Kembar dan Pentagon, melibatkan total 19 pembajak. Penyerangan ini direncanakan dengan sangat rinci dan matang, mencerminkan tingkat persiapan yang tinggi. Setelah serangan tersebut, Bin Laden awalnya membantah keterlibatannya, namun kemudian ia mengakui tanggung jawabnya melalui video yang disiarkan. Tindakan ini menunjukkan strategi propaganda Al-Qaeda yang sangat terencana. Sikap pemerintah AS pasca serangan termasuk penyerangan terhadap Taliban di Afghanistan, yang dianggap sebagai pelindung Bin Laden. Keputusan ini memicu konflik yang berkepanjangan di wilayah tersebut, menyebabkan ketidakstabilan lebih lanjut. Konflik yang berkepanjangan di Afghanistan tidak hanya menyisakan tantangan bagi pemerintah yang baru, tetapi juga menciptakan peluang bagi kelompok pemberontak untuk kembali muncul. Situasi ini berkontribusi pada ketidakstabilan yang berkepanjangan di kawasan. Meskipun ada upaya untuk menangkap Osama bin Laden di Tora Bora, ia berhasil melarikan diri ke Pakistan. Keberadaannya dan peran yang dijalankan di Pakistan menjadi isu yang semakin kompleks dan kontroversial. Invasi Irak oleh AS pada tahun 2003, yang secara resmi dijustifikasi untuk menghapus rezim yang mendukung terorisme, justru memunculkan konflik baru. Ini memperburuk situasi keamanan di kawasan, membawa dampak yang luas. Kompleks tempat tinggal Bin Laden dirancang dengan tingkat keamanan yang tinggi, dilengkapi dengan pagar beton dan sedikit jendela. Desain ini mencerminkan betapa berhati-hatinya dia selama bersembunyi dari pihak berwenang. Operasi Neptune Spear yang dilaksanakan oleh Navy SEALs untuk membunuh Bin Laden merupakan momen krusial dalam sejarah keamanan global. Keberhasilan operasi ini mencerminkan kemampuan intelijen AS dalam melacak dan mendapatkan tokoh teroris tingkat tinggi. Setelah kematian Bin Laden, Al-Qaeda mengalami perpecahan internal, dan muncul kelompok ekstremis baru seperti Negara Islam Irak. Fenomena ini mengindikasi bahwa ancaman terorisme semakin kompleks dan berlapis-lapis.
Perkembangan ekstremisme Islam semakin terlihat jelas dengan kebangkitan ISIL, yang berhasil menguasai wilayah dan memproklamirkan kekhalifahan. Situasi ini memicu kekhawatiran global mengenai keamanan dan stabilitas di berbagai belahan dunia. Osama bin Laden muncul sebagai tokoh kunci dalam fundamentalisme Islam modern, dengan pengaruh signifikan dari pemikiran Islamis serta kekuatan finansialnya. Dia berperan penting dalam melatih mujahidin dalam perlawanan terhadap invasi Soviet. Serangan 11 September 2001 merupakan titik balik yang besar, menyebabkan perubahan mendasar dalam kebijakan keamanan global dan memicu serangkaian perang di Timur Tengah. Dampak psikologis dari peristiwa ini masih dirasakan hingga saat ini.